Bayangkan menyaksikan adik perempuan Anda sendiri mati tepat di depan mata Anda. Bayangkan orang yang paling Anda percaya, kekasih Anda, menusuk Anda dari belakang justru ketika Anda paling membutuhkannya. Sekarang, bayangkan seluruh dunia sudah berakhir. Zombie ada di mana-mana. Masyarakat telah runtuh. Dan Anda hancur, dikhianati, dipermalukan, sebentar lagi akan mati tanpa apa-apa lagi yang tersisa. Tapi alih-alih mati, Anda terbangun. Bukan di alam baka, bukan di rumah sakit. Anda terbangun sebelum kiamat, sebelum zombie, sebelum pengkhianatan, sebelum kematian adik Anda. Anda mendapat kesempatan kedua. Dan kali ini Anda tidak akan menjadi korban. Kali ini Anda memiliki satu hal yang tidak dimiliki siapapun di dunia ini. Anda tahu persis apa yang akan datang. Dan tergenggam di tangan Anda adalah sebuah cincin misterius dengan kekuatan yang seharusnya tidak ada. Ini adalah kisah yang fun, dan di kehidupan sebelumnya, dia lemah. Dia naif. Dia adalah korban. Di kehidupan ini, dia akan menjadi player terkuat di kiamat. Mari kita bicara tentang siapa yang fun sebelum dia mendapat kesempatan kedua. Dia adalah pria biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada pelatihan bela diri. Tidak ada latar belakang militer. Tidak ada bakat rahasia. Hanya orang biasa yang menjalani hidup biasa bersama dua orang yang dia pedulikan lebih dari apapun. Adik perempuannya dan kekasihnya. Lalu kiamat datang. Tanpa peringatan. Suatu hari dunia masih normal. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak ke sekolah, kemacetan dan kedai kopi, dan keluhan tentang cuaca. Hari berikutnya, semuanya berubah, yang mati mulai berjalan. Atau lebih tepatnya, yang terinfeksi mulai berubah. Orang-orang yang Anda kenal, tetangga, rekan kerja, teman Anda, tiba-tiba menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang tidak lagi mengenali Anda. Masyarakat runtuh dengan cepat. Lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Militer tidak bisa menahannya. Pemerintah tidak bisa berorganisasi. Dalam hitungan minggu, dunia yang dikenal yang fun sudah lenyap. Dan yang fun, dia melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang. Dia lari. Dia bersembunyi. Dia mengumpulkan makanan dan air yang bisa dia temukan. Dia berusaha menjaga adiknya tetap aman. Dia mempercayai kekasihnya untuk menjaganya. Itu adalah kesalahan pertamanya. Karena sementara yang fun berjuang untuk bertahan hidup, mempertaruhkan nyawanya di lane untuk melindungi orang-orang yang dia cintai, kekasihnya sudah membuat perhitungan yang berbeda. Di tengah kiamat, loyalitas adalah kemewahan. Dan dia memutuskan bahwa yang fun tidak cukup kuat untuk pantas dia setiai. Pengkhianatan itu tidak dramatis. Bukan pertengkaran teriak-teriak atau pengakuan besar. Itu dingin, terhitung. Dia menyelaraskan dirinya dengan seseorang yang lebih kuat, seseorang yang memiliki kekuatan, sumber daya, kelompok yang benar-benar bisa bertahan, dan dia membuang yang fun seperti beban mati. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah apa yang terjadi pada adiknya. Adik perempuan yang fun, satu-satunya orang yang akan dia lakukan apapun untuknya, meninggal. Bukan oleh zombie, bukan oleh tindakan kekerasan acak. Dia meninggal karena yang fun tidak cukup kuat untuk melindunginya. Karena dia terlalu mudah percaya, karena dia menyia-nyiakan waktu pada orang-orang yang tidak pantas, alih-alih menjadi lebih kuat ketika itu penting. Yang Fan memeluk adiknya saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya hancur. Bukan dengan cara yang membuat Anda menyerah, dengan cara yang membuat Anda berbahaya, Yang Fan seharusnya mati setelah itu. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada sekutu, tidak ada sumber daya, tidak ada alasan untuk terus melangkah. Tapi, dunia masih punya satu kejutan terakhir untuknya. Tepat ketika semuanya akan berakhir, tepat ketika Yang Fan menghadapi kematiannya sendiri di dunia yang telah mengambil segalanya darinya, sesuatu yang mustahil terjadi. Dia terbangun, bukan di tanah tandus pasca kiamat, di tempat tidurnya sendiri, di apartemennya sendiri, di dunia yang masih normal, masih berfungsi, masih sepenuhnya tidak menyadari apa yang akan datang. Tanggal di ponselnya membenarkannya. Dia telah kembali. Berbulan-bulan sebelum kiamat, sebelum zombie, sebelum keruntuhan, sebelum pengkhianatan, sebelum kematian adiknya, Yang Fan duduk di tempat tidur itu untuk waktu yang lama, menatap langit-langit, mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Kenangan dari kehidupan sebelumnya begitu jelas,
Setiap kematian, setiap kegagalan, setiap momen ketidakberdayaan terbakar di otaknya dengan kejelasan yang sempurna dan menyiksa. Lalu dia menyadari cincin itu. Di jarinya, di mana sebelumnya tidak ada apa-apa, terdapat sebuah cincin yang berdenyut dengan energi yang tidak bisa dia jelaskan. Sebuah cincin yang, ketika dia berkonsentrasi padanya, menyingkapkan kemampuan-kemampuan yang seharusnya tidak ada di dunia yang belum berakhir. Sebuah cincin superpower. Sesuatu dari kiamat, dari dunia monster dan kemampuan dan bertahan hidup yang telah mengikutinya kembali melintasi waktu. Yang Van tidak tahu mengapa dia diberi kesempatan kedua. Dia tidak tahu mengapa cincin itu ikut bersamanya. Dan jujur saja, dia tidak peduli. Karena satu-satunya yang penting, satu-satunya adalah ini. Adiknya hidup. Dia ada di kamar sebelah. Tidur nyenyak. Sama sekali tidak menyadari bahwa dunia akan segera berakhir. Dan kali ini, Yang Van akan memastikan dia tetap hidup. Tidak peduli apapun harganya, tidak peduli siapa yang harus dia jadikan dirinya. Yang Van yang lama akan panik, akan mencoba memperingatkan orang-orang, akan pergi ke pihak berwenang, mencoba meyakinkan mereka bahwa kiamat akan datang, dianggap orang gila, dan menyia-nyiakan waktu yang berharga. Yang Van yang baru tidak membuat kesalahan-kesalahan itu. Karena Yang Van yang baru memiliki sesuatu yang tidak dimiliki yang lama, pengetahuan tentang bagaimana persisnya kiamat itu berlangsung, setiap tahap, setiap eskalasi, setiap jendela, peluang yang tertutup secara permanen jika Anda tidak bertindak tepat waktu. Dan dia memiliki cincin itu. Cincin superpower itu tidak hanya memberinya kekuatan mentah, cincin itu memberinya akses ke kemampuan-kemampuan yang di kehidupan sebelumnya dia lihat dipakai oleh orang-orang awakened lain untuk mendominasi dunia pasca kiamat. Kemampuan yang membedakan antara menjadi mangsa dan menjadi pemangsa. Yang Van mulai bersiap segera. Sementara seluruh dunia masih menjalani kehidupan normal yang lengah, mengeluh tentang lalu lintas, dan menggulir ponsel mereka, dia menimbun perlengkapan, melatih tubuhnya, dan mencari tahu persis bagaimana memaksimalkan kemampuan cincin itu sebelum wabah pertama meletus. Tapi inilah yang membuat Yang Van berbeda dari protagonis regresi pada umumnya. Dia tidak berusaha menyelamatkan dunia. Dia tidak berusaha menjadi pahlawan. Dia berusaha menyelamatkan adiknya. Itu saja. Yang lain, mereka bisa mengurus diri mereka sendiri, dan orang-orang yang mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya, kekasih yang membuangnya, orang-orang yang hanya berdiri menyaksikan adiknya mati, mereka akan menemukan bahwa versi Yang Van ini mengingat segalanya. Sioh Titrem, ketika wabah akhirnya melanda, persis seperti yang Van ingat, kekacauan, jeritan, transformasi tiba-tiba dan keras dari manusia biasa menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi kali ini, Yang Van tidak lari. Sementara semua orang panik, kebingungan, ketakutan, putus asa mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Yang Van bergerak dengan ketenangan presisi seseorang yang sudah pernah melewati ini. Dia sudah tahu di mana zona aman berada. Dia sudah tahu rute evakuasi mana yang pertama kebanjiran zombie. Dia sudah tahu gedung mana yang menjadi perangkap maut dan mana yang menjadi posisi pertahanan. Adiknya aman. Itu prioritas pertamanya dan dia menanganinya sebelum zombie pertama muncul. Dia berada di lokasi yang dijaga ketat dengan perlengkapan cukup untuk berminggu-minggu, dilindungi oleh persiapan yang Van siapkan berbulan-bulan sebelumnya. Sekarang waktunya menjadi kuat. Kemampuan cincin itu aktif berbeda di lingkungan kiamat. Para monster, zombie yang berevolusi, makhluk-makhluk mutan yang mulai bermunculan saat wabah mengeskalasi, mereka semua membawa energi yang bisa diserap cincin itu. Setiap makhluk yang dibunuh Yang Van membuat cincin itu lebih kuat. Dan setiap peningkatan yang diterima cincin itu membuat Yang Van lebih kuat. Di kehidupan sebelumnya, dia berjuang untuk bertahan hidup sambil menyaksikan orang-orang awakened lain mengumpulkan kekuatan. Dia melihat persis kemampuan mana yang OP, kombinasi mana yang OP, jalur evolusi mana yang mengarah ke build yang tak terhentikan. Sekarang, dia mengeksekusi pengetahuan itu sejak hari pertama. Orang-orang di sekitarnya, para penyintas lain yang masih dalam fase menjerit dan berlari, menyaksikan Yang Van menerobos kerumunan zombie dengan kemampuan yang seharusnya tidak ada sedini ini di kiamat. Mereka melihatnya membersihkan ancaman yang biasanya membutuhkan kelompok penyintas bersenjata yang terorganisir. Mereka melihatnya melakukannya sendirian dengan ekspresi dingin yang menunjukkan dia bahkan tidak berusaha keras.
Dan mereka mulai bertanya pertanyaan yang sama yang akhirnya ditanyakan semua orang di kiamat tentang Yang Fan. Siapa orang ini sebenarnya? Tapi kekuatan bukan satu-satunya senjata Yang Fan. Pengetahuan adalah senjata. Dia tahu siapa yang harus dipercaya. Lebih penting lagi, dia tahu siapa yang tidak boleh dipercaya. Ex-kekasihnya masih hidup di timeline ini. Masih bertingkah seolah semua baik-baik saja di antara mereka. Masih tersenyum, masih berpura-pura peduli padanya, dan Yang Fan membiarkannya. Dia tidak langsung mengkonfrontasinya, dia tidak membongkar kedoknya. Dia ikut bermain, Yang Fan yang naif dan mudah percaya yang dia ingat. Sementara diam-diam membangun basis kekuatannya, mengamankan keselamatan adiknya, dan memposisikan dirinya untuk tidak tersentuh saat pengkhianatan yang tak terhindarkan datang. Karena di pikiran Yang Fan, konfrontasi itu bukan tentang balas dendam demi balas dendam. Ini tentang menghilangkan ancaman. Ex-kekasihnya menyelaraskan dirinya dengan orang-orang berbahaya di timeline sebelumnya. Orang-orang yang memiliki sumber daya dan pengaruh di dunia pasca kiamat. Jika dia mengikuti jalan yang sama kali ini dan Yang Fan bertaruh dia akan melakukannya, karena orang tidak berubah, mereka hanya menyingkap diri di bawah tekanan, maka dia akhirnya akan menjadi ancaman bagi semua yang sedang dia bangun. Jadi dia mengamati. Dia menunggu. Dia membiarkannya mengira dirinya yang masih memegang kendali. Dan ketika dia akhirnya mengambil langkahnya, ketika dia mencoba melakukan pengkhianatan yang sama, menyelaraskan dengan kelompok kuat yang sama, membuang Yang Fan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Anak lemah dan naif yang dia rencanakan untuk dibuang, dia sudah 3 langkah di depannya. Dia sudah membongkar kelompok yang akan dia ikuti. Dia sudah mengamankan sumber daya yang akan dia akses. Dan dia berdiri di depannya dengan kemampuan yang seharusnya tidak ada, menatapnya dengan mata yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Bukan amarah, bukan kesedihan, bahkan bukan kebencian, hanya hampa. Ketiadaan total dan datar dari seseorang yang sudah pernah menyaksikan Anda mengkhianatinya sekali dan memutuskan bahwa Anda bahkan tidak pantas, membuatnya marah untuk kedua kalinya. Itu lebih buruk daripada kemarahan dan dia tahu itu. Kata-kata Yang Fan dari kisah aslinya merangkum seluruh filosofinya dalam satu line. Hanya yang terkuat yang pantas untuk bertahan hidup, dan akulah yang terkuat. Itu bukan kesombongan. Itu adalah janji. Di kehidupan sebelumnya, dia belajar bahwa kiamat tidak peduli pada niat baik, tidak peduli pada keadilan, tidak peduli pada siapa yang pantas hidup. Yang kuat bertahan, yang lemah tidak. Dan yang naif, orang-orang yang mempercayai orang yang salah, yang ragu ketika seharusnya bertindak, yang menunjukkan belas kasihan pada seseorang yang tidak akan pernah membalasnya, merekalah yang mati duluan. Yang Fan tidak akan naif lagi. Dia tidak akan lemah lagi. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun, zombie, monster, atau manusia, mengambil apapun darinya lagi. Cincin itu berdenyut di jarinya, kekuatan mengalir melaluinya. Dan kiamat yang membunuhnya di kehidupan pertamanya, kali ini, itu adalah lahan buruannya. Dan itu baru permulaan. Regresi Yang Fan baru berusia beberapa hari, dan dia sudah beroperasi di level yang tidak akan dicapai kebanyakan penyintas selama berbulan-bulan. Tapi kiamat terus mengeskalasi. Zombie berevolusi, monster menjadi lebih kuat, dan faksi-faksi manusia, guild, panglima perang, para awaken, yang haus kekuasaan yang melihat akhir dunia sebagai peluang, mereka mulai menyadari bahwa seseorang mengumpulkan kekuatan terlalu cepat. Pertanyaannya bukan apakah Yang Fan bisa bertahan. Dia sudah membuktikan dia tidak mudah dibunuh. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang terjadi ketika player kiamat terkuat dalam sejarah memutuskan bahwa bertahan hidup saja tidak cukup? Dan mulai membangun kekaisaran? Jika Anda ingin melihat Yang Fan berhadapan dengan faksi besar pertama yang mencoba menjatuhkannya, subscribe sekarang juga. Karena bagian 2 akan brutal. Subscribe untuk lebih banyak recap kiamat yang savage.